Tubuh Pilihanmu. Kali ini kita akan membahas bagaimana dunia yang ada di dalam perut kita. Oke, aku sebagai host Ratu Senggari ditemani dengan narsum kita yang gak kalah kece dari salah satu rumah sakit yang ada di sini dengan profesi ahli gizi. Oke, untuk ahli gizi boleh kenalan? Halo Kak Ratu, Hai. halo juga para pendengar podcast yang cerdas dan sehat. Aku senang banget nih diajak ngobrol tentang isi perut. Iya ya, kali ini kita akan membahas produk pilihanmu kan. Nah, kenapa? Karena ternyata para pemirsa ini nggak tahu nih Kak, apa yang kita makan itu bakal mempengaruhi kesehatan kita. Oke Kak Tigus, kita next aja kali ya, boleh nggak? Iya, boleh. Oke, para pemirsa nih ada yang bertanya nih sebelumnya katanya mereka nggak tahu kalau di dalam perut kita tuh ada dunia lain loh. Apa itu benar Kak? Benar banget Kak Ratu, jadi dalam usus kita itu khususnya usus besar itu memiliki triliunan mikroorganisme yang hidup. Mereka biasanya disebut dengan mikrobioma usus. Ada bakteri baik, ada virus, ada jamur, tapi tenang kok, mereka itu semuanya baik. Oke, berarti dalam perut kita ini kayak ada kos-kosan gitu dong Kak? Iya benar Kak Ratu, jadi istilahnya itu kita seperti penjaga kosnya. Kalau makanan yang kita makan dan gaya hidup kita itu buruk, itu akan berpengaruh banget sama mereka. Jadi kalau mereka senang, itu mereka akan membantu kita untuk menjaga kesehatan. Tapi jika kita memberi mereka makan makanan yang sembarangan, mereka itu akan protes dan akhirnya itu tubuh kita akan mudah terkena penyakit. Berarti mikroba dalam perut kita ini mut-mutan juga kali ya Kak? Iya. Oke nih Kak, berarti gimana nih Kak kita mengetahui nih kalau di dalam perut kita tuh mikrobanya lagi sehat atau enggak? Nah ini penting banget ya, jadi kalau kalian sering merasa perut kembung, diare dan sembelit, jerawatan terus, dan mudah capek dan mood swing yang tidak tahu jelas karena apa, itu berarti tandanya mikroorganisme kita itu lagi tidak happy. Wah, berarti selama ini aku salah dong, karena aku merasa kalau hal itu tuh dikenain kita sering makan pedas, apalagi kan para cewek nih sering banget makan seblak yang levelnya tinggi, apalagi bakso dengan cabai yang banyak itu loh Kak. Nah itu sebenarnya juga bisa sih Kak, tapi seringnya itu karena akumulasi gaya hidup dan pola makan, dan itu berakibat membuat penghuni perut kita itu menjadi stres. Oke nih Kak, karena sesuai dengan tema kita perut pilihanmu, berarti kita bisa dong memilih untuk memiliki usus yang sehat. Iya bisa banget nih Kak, apalagi itu tuh bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari dengan sangat mudah. Yang pertama itu seperti memilih makanan yang berserat, contohnya seperti buah, seperti sayur, dan seperti kacang-kacangan. Yang kedua itu minum air putih yang cukup dan jangan sampai hidrasi ya. Dan yang ketiga itu makan yang berfermentasi, contohnya itu seperti tempe, seperti yogurt, tapi juga boleh. Dan yang keempat itu kurangi junk food dan gula yang berlebihan. Yang kelima itu tidur yang cukup dan kelola stres. Jadi kita nggak harus mulai dengan diet ketat dong Kak, kalau gitu? Iya, nggak harus. Itu mulai dari kita mengganti cemilan gorengan kita menjadi buah-buahan, itu udah menjadi suatu langkah yang bagus banget loh Kak. Tapi yang penting itu harus konsisten. Oke, ini Kak, aku ini ada games nih buat kita berdua. Namanya tuh fakta atau mitos. Jadi kalau misal aku menyampaikan pernyataan, Kakak bisa jawab itu fakta atau mitos ya Kak. Boleh nggak kayaknya gitu? Boleh dong. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, makan jam malam itu bisa buat gemuk nggak Kak? Nah itu mitos ya guys. Jadi sering banget nih banyak yang percaya dengan persepsi kalau makan malam itu bisa membuat kita gendut. Itu salah ya guys. Jadi yang bikin gendut itu bukan jamnya, tapi jenis makanannya. Oke, itu dengerin para pemirsa, kalau itu tuh hanya mitos ya. Jadi kalian boleh nih makan malam tapi harus memperhatiin makanannya. Ini Kak, next pertanyaan kedua. Semua bakteri yang ada di dalam tubuh itu jahat nggak Kak? Itu mitos ya, karena bakteri itu malahan bisa menjadi penyelamat bagi kita. Oke, berarti ada bakteri yang baik dong di dalam tubuh kita Kak? Iya ada. Oke, mau lanjut atau udahan nih Kak? Lanjut lah. Oke, lanjut. Nanggung ya Kak? Oke, yang selanjutnya nih, stres itu bisa buat kita sembelit ya Kak?
Nah, itu fakta. Karena kalau kita lagi stres, itu usus kita itu jadi tegang. Jadi buat pemirsa podcast yang lagi stres gara-gara pekerjaan, gara-gara tugas, itu bisa dikelola lagi dong stresnya. Aduh, bener banget lagi. Aku kan sering stres nih akhir-akhir ini. Itu tuh kayak aku sering keluar masuk ke WC terus loh Kak, kayak ngerasa sakit perut gitu. Kirain kenapa? Ternyata itu bisa ya Kak. Iya, itu berarti Kak Ratu harus mengelola lagi stresnya. Oke, mungkin next time ya kali ya Kak. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir dari para pemirsa, katanya kandungan probiotik itu hanya ada di suplemen, itu benar nggak Kak? Itu mitos ya, karena di makanan alami juga ada probiotiknya. Contohnya itu seperti pada makanan tempe dan yogurt. Oh gila banget sih, episode kali ini aku ngerasa kayak keliling di dunia lain itu. Apalagi di dunia tubuh kita sendiri. Baru sadar loh, ternyata di dalam tubuh kita tuh banyak sekali organ-organ yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yes, dan yang paling penting semua kembali ke pilihan. Makanya perutmu pilihanmu. Kita punya kontrol buat bikin usus kita itu memiliki tempat tinggal yang nyaman. Oke, Kak Bikus, thank you banget loh udah mau datang ke podcast kita. Apalagi episode kali ini benar-benar sangat bermanfaat dan have fun. Sama-sama, semoga teman-teman juga mulai lebih peduli sama si pusat komando kita, alias itu adalah usus. Oke sobat sehat, sampai sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa di like dan di share podcast kali ini kepada teman-teman kalian yang sering buang BAB dengan penuh drama. Dadah, see you.